Albina in Frame, Fair from the Mind where everything begins. You've no boundaries of existence, infinite you are, you're so high. Ilahi karam ya kareem, Ilahi karam ya kareem ya rahim. At a glance of Girls for Junior and Senior High School, Albina. Selayang pandang SMPIT dan SMAIT Albina Putri. Albina Islamic Boarding School adalah medan tempat setiap orang menarik potensi dan prestasi terbaik yang ditawarkan demi sebuah cita-cita luhur, Izzul Islam wal Muslimin. Tegaknya Tauhidullah, totalitas lahirnya dalam loyalitas terhadap Islamnya sendiri, bukan kepada lembaga atau pemimpinnya. Keikhlasan hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang mengiringi setiap derap dan langkah kaki, setiap hela dan tarikan nafasnya, setiap detak jantungnya, bukan pujian dan cacian orang. Kemandirian yang didasari bukan sikap amanah dan tanggung jawab karena egois, fanatik, sombong, dan otoriter. Kehadiran SMPIT dan SMAIT Albina merupakan aset penting bagi bangsa Indonesia dalam mengarahkan para anak didik kepada pendidikan Islam yang lebih sempurna dalam konteks misi risalah dakwah. Di samping menambah jumlah sekolah unggulan yang menerapkan sistem internet boarding, dalam usianya yang masih relatif dini, Albina terus melakukan terobosan dan langkah konstruktif, pembenahan dan pengembangan yang kompetitif, selalu meningkatkan guna mensejajarkan diri dengan lembaga-lembaga pendidikan bermutu lainnya. Serangkaian kegiatan dan perlombaan siswa baik akademik maupun non-akademik sejak tahun 2004 sampai saat ini telah banyak menuai hasil yang positif dan cukup mengharumkan nama baik Albina di arena pendidikan baik nasional maupun internasional. Jenjang SMPIT Albina Putri pertama kali dirintis oleh Albina di awal tahun pelajaran 2008-2009 dengan lokasi terpisah dari area putra. Sistem penerimaan santri baru Albina adalah hanya untuk menunjukkan SMP setiap tahun dibuka hanya bagi mereka yang sudah lulus atau sedang duduk di SD kelas 6 pada saat diterima menjadi santri baru Albina. Penerimaan santri baru setiap tahunnya sekitar 300 orang, terdiri dari 180 santri baru putra dan 120 santri putri. Dengan jumlah rombel 10 kelas dan jumlah kamar di asrama 16 kamar santri baru putra dan 6 kamar santri baru putri. Kondisi jumlah satu kelas adalah 28-30 santri dan kondisi untuk satu ruang kamar di asrama 12 orang untuk santri putra dan 18 orang untuk santri putri. Untuk SMAIT Albina memiliki sistem penerimaan yang agak berbeda dan unik, di mana syarat untuk masuk SMAIT Albina, santri harus berasal dari SMPIT Albina, sehingga tidak mendapatkan penerimaan santri baru tingkat SMA dari luar. Selain itu, santri yang melanjutkan ke SMAIT Albina tidak lagi dipungut biaya uang masuk awal, yang biasanya dilakukan saat penerimaan santri baru tingkat SMA. Target SMPIT dan SMAIT Albina adalah: pertama, santri memiliki akidah yang benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Kedua, memiliki semangat menuntut ilmu yang tinggi, ikhlas, qanaah, dan kreativitas yang tinggi. Ketiga, memiliki tingkat potensi dan prestasi akademik yang baik dan seimbang dari sisi ilmu syar'i dan juga ilmu umum, sehingga diharapkan dapat diterima di berbagai perguruan tinggi berkualitas baik di dalam maupun luar negeri. Keempat, memiliki dasar-dasar kecakapan, baik itu dalam skill kewanitaan, entrepreneurship, dan belajar kecakapan lainnya dalam menghadapi dan menjawab tantangan masa depan. Kelima, terpeliharanya nilai-nilai keislaman baik di lingkungan Albina maupun di lingkungan luar, serta terjalinnya ukhuwah Islamiyah. Keenam, memiliki hafalan Quran minimal 6 juz dengan mutqin. Ketujuh, memiliki banyak hafalan hadis. Kedelapan, diharapkan dengan dasar agama yang kuat, santri memiliki filter yang kuat untuk menangkal pengaruh-pengaruh buruk dan teladan yang baik bagi pemuda-pemuda Islam. Program inti dan kurikulum guna mencapai tujuan Albina yang dalam konteks dasarnya adalah bermuara pada misi risalah dakwah, maka diperlukan perangkat sebagai alat ukur untuk memenuhi hal tersebut. Adapun perangkat tersebut adalah berupa kurikulum sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan, dan dalam hal ini Albina mengacu pada muatan-muatan
Pertama, penggunaan kurikulum nasional Diknas. Kedua, penggunaan kurikulum inti pesantren Al-Bina yang menjadi ciri khas tersendiri dalam mengembangkan ruang dan gerak, baik untuk para guru maupun santri. Ketiga, penggunaan antara kurikulum inti pesantren dan kurikulum nasional dengan menggunakan bobot masing-masing 100%. Keempat, penguatan ilmu-ilmu syar'i yang menjadi program inti pesantren diantaranya hafalan Al-Quran, hafalan hadis, ilmu akidah, akhlak, ilmu fikih, tafsir Quran, sirah nabawiyah, dan lain-lain. Program kepesantrenan putri. Pertama, bimbingan belajar di asrama secara intensif. Kedua, pembinaan sikap, kepribadian, dan pengamalan nilai-nilai Islam. Ketiga, leadership dan kewanitaan melalui kegiatan organisasi santri atau Jam'iyah Fatayat atau Jamfat, Daurah Tarbawi, Bulan Sabit Merah Remaja atau BSMR dengan bermuara pada muatan-muatan syar'i, life skill kewanitaan seperti menjahit dan memasak. Keempat, qiraatul kutub, tahfiz Al-Quran dan Al-Hadis. Kelima, pembiasaan bahasa sehari-hari dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Program penunjang. Pertama, enrichment teaching baik untuk ilmu syar'i dan ilmu umum. Kedua, remedial teaching bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam ilmu-ilmu dasar. Ketiga, matrikulasi bahasa Arab dan bahasa Inggris. Keempat, bimbingan belajar dengan sistem private dan klub belajar bagi para santri yang merasa kesulitan dalam proses belajar pada mata pelajaran tertentu. Kelima, program outschooling atau ekstrakurikuler dengan tujuan untuk mencari bakat para santri dalam mendorong kegiatan belajar inti yang ada di Pondok Pesantren Al-Bina. Layanan bimbingan. Dalam rangka memberikan yang maksimal kepada para santri, maka telah dibentuk beberapa layanan untuk memudahkan pelayanan dan mengontrol perkembangan para santri. Adapun bimbingan yang diberikan adalah: pertama, bimbingan Holakoh Iqra, yaitu bimbingan yang terarah bagi siswa tingkat SMP kelas 7. Kelas 7 belum sempurna, di mana akan disempurnakan dalam bimbingan ini, sehingga ketika menambah hafalan Quran tidak terjadi kesalahan terjemahan. Kedua, bimbingan tasmi Al-Quran dan hadis dengan sistem holakoh. Konsep pembinaan akademik yang diharapkan dengan konsep ini, masalah-masalah yang berhubungan dengan akademik baik dari ilmu syar'i maupun umum, dapat ditangani secara serius dan pola ini lebih diarahkan kepada para wali kelas dan guru bidang studi yang telah ditunjuk oleh pesantren, baik pembinaannya melalui sistem private, studi club, tryout, dan tutorial kepada santri secara langsung. Semoga usaha dan jerih payah para asatids dan asatizah Al-Bina dalam mengarahkan dan mendidik para santri untuk berprestasi diberikan pahala Allah Azza wa Jalla, serta ditempatkan pahalanya di sisi timbangan terbaiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Bina, membina iman, ilmu, dan akhlak.